Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kelompok kami kali ini akan membahas topik mengenai parenting dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kehidupan sosial anak. Untuk mengawalinya, saya akan membacakan sebuah quotes. Parents play the biggest role in our development, yang dimana artinya orang tua memainkan peran yang cukup besar bagi perkembangan kita. Mungkin sebagian ada yang setuju dan sebagian tidak dengan quotes ini. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa orang tua dan rumah itu merupakan sekolah pertama yang dikenali oleh anak. Karena orang tua lah yang pertama kali mengajari tentang nilai-nilai dan norma-norma baik yang akan menjadi bekal anak-anak untuk menempuh jenjang pendidikan yang berikutnya, seperti jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Lalu di sini juga sudah ada penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua itu merupakan sebuah faktor penting dalam pencapaian akademik seorang anak. Dalam sebuah studi di North Carolina State University dan University of California itu menunjukkan bahwa orang tua tuh dapat membuat anak mereka lebih sukses di sekolah dan kehidupan dengan ikut terlibat misalnya dalam tugas-tugas mereka dan ikut aktif dalam menghadiri acara-acara sekolah. Kemudian poin yang harus digarisbawahi adalah membekali diri dengan beragam informasi tentang pendidikan anak. Itu merupakan sebuah keharusan bagi kedua orang tua agar nanti pola didik dan pola asuh yang diterapkan di rumah itu efisien dan tepat sasaran. Nah, hal itu nantinya akan memberikan dampak positif di mana anak-anak bakal menerapkan nilai-nilai baik dalam sanubari mereka yang nantinya akan terbawa hingga dewasa. Oke, kemudian di sisi lain, parenting dapat membantu orang tua belajar lebih banyak tentang apa yang akan terjadi, tentang tantangan apa yang sedang terjadi, dan mempersiapkan diri untuk setiap tahap perkembangan anak. Dan menurut sebuah studi di University of Washington, orang tua dapat mengurangi separuh kecenderungan anak untuk depresi atau gangguan kecemasan dengan menggunakan gaya mengasuh anak yang diarahkan pada kepribadian anak mereka. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau misal menguasai dasar-dasar parenting itu akan sangat berharga, akan sangat penting dan akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, anak maupun orang tua. Karena parenting yang baik itu merupakan metode yang paling efektif bagi orang tua dalam mengajar dan membentuk karakter seorang anak. Keterbukaan dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak itu sangat penting agar anak merasa lebih nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya. Dan bila anak sudah merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tuanya, maka tidak akan ada lagi kebohongan antara orang tua dan anak. Dengan begitu akan tercipta hubungan yang akrab dan harmonis di antara keluarga. Tapi sekarang ini banyak sekali orang tua yang dengan cepatnya menjudge atau menilai sesuatu itu adalah hal yang salah bila mendengarkan cerita anak. Dengan begitu, anak akan merasa sungkan untuk bercerita kepada orang tuanya dan lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Dan apabila orang tua dengan cepat menjudge dan mengomeli anak bila anak sedang bercerita, maka anak akan cenderung banyak berbohong kepada orang tuanya. Orang tua harus mau mengerti dan mendengarkan anak apabila anak ingin bercerita atau menyampaikan keluh kesahnya tanpa dengan cepat menjudge atau menilai itu adalah hal yang salah. Tahu nggak sih, pentingnya menanamkan nilai-nilai baik kepada anak sejak dini? Hal ini dimaksud agar terbangunnya karakter yang baik pada anak. Keteladanan orang tua merupakan bagian terpenting dalam membangun karakter seorang anak. Karena kebersamaan antara ayah atau ibu dengan anak itu lebih banyak dibandingkan dengan siapapun. Menjadi orang tua, kita juga dapat multifungsi bagi anak-anak kita. Ada kalanya menjadi motivator untuk memberikan dorongan-dorongan kepada anak kita. Di saat yang lain, kita juga dituntut untuk menjadi seorang dokter untuk menganalisa dan mengobati tingkah anak sesuai dengan dosisnya. Lalu kita juga dapat menjadi komunikator yang menjembatani permasalahan anak. Lalu, apa aja sih nilai-nilai baik yang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini? Nilai yang perlu ditanamkan pertama adalah karakter religius. Menanamkan karakter religius adalah langkah awal menumbuhkan sifat, sikap, dan perilaku keberagamaan. Dalam upaya ini, penanaman nilai religius harus disesuaikan dengan tingkat perkembangannya. Kedua, ada empati. Empati adalah terhubungi secara mendalam dengan manusia lain tanpa merasa cemas atau takut dihakimi. Empati sangat diperlukan manusia agar dapat memahami perasaan orang lain. Ketiga, sikap bersyukur. Perilaku bersyukur memang harus diajarkan dan dibiasakan semenjak anak masih kecil agar membentuk karakter mereka menjadi lebih positif dan berguna di masa depan.
Yang keempat, cinta kebersihan dan lingkungan. Penanaman rasa cinta kebersihan ditunjukkan pada dua hal, yaitu menjaga kebersihan diri sendiri dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa tips yang dapat dilakukan oleh para orang tua dalam mengasuh sang anak. Yang pertama, membantu sang anak untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, kekuatan, serta keterbatasan dalam diri mereka. Dengan membantu mengetahui hal tersebut, sang anak akan lebih mudah mengelola emosi yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka dapat mengetahui step-step ataupun langkah-langkah apa saja yang dapat mereka lakukan. Selain itu, sang anak akan lebih mudah menerima kritikan serta saran dari orang lain. Dan di pihak orang tua akan lebih mudah mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk mendukung serta mendorong sang anak untuk lebih mengeksplor dirinya, untuk lebih mengeksplor apa-apa saja yang menjadi potensi dalam diri mereka. Yang kedua, dengan memberikan perhatian yang cukup. Dengan memberikan perhatian yang cukup, maka sang anak akan lebih merasa nyaman di dalam lingkup keluarga dibandingkan di luar. Sehingga hal ini akan mencegah sang anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya di luar. Yang ketiga, jangan suka membanding-bandingkan anak, baik kepada saudara kandung mereka sendiri maupun kepada orang lain. Hal ini sering terjadi disebabkan banyak orang tua mengharapkan hal-hal yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh sang anak di luar kemampuan mereka, sehingga hal ini akan membuat sang anak merasa tertekan dan tidak berguna karena tidak ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh mereka untuk bisa membanggakan kedua orang tuanya. Keempat ataupun yang terakhir, giving the reward and not punishment. Dengan memberikan penghargaan ataupun reward setelah mereka berhasil melakukan sesuatu akan lebih baik dibandingkan ketika mereka diberikan hukuman ketika mereka. Hal ini akan mendorong sang anak untuk bisa lebih menghargai proses yang dilaluinya. Dan juga apabila mereka diberikan hukuman ketika mereka gagal, akan berpengaruh kepada psikis mereka bahwa mereka takut akan kegagalan yang akan dilalui oleh diri mereka. Padahal kegagalan adalah salah satu kunci dari keberhasilan. Padahal kegagalan adalah salah satu loncatan untuk mereka untuk bisa lebih melakukan eksplor yang lebih untuk menjadikan diri mereka lebih baik. Last but not least, perlu diingat bahwa perilaku anak merupakan cerminan dari orang tua mereka sendiri. Karenanya perilaku perbuatan yang dilakukan di depan mereka akan terekam di alam bawah sadar sang anak, sehingga secara tidak sadar sang anak akan melakukan hal tersebut ketika mereka beranjak dewasa ataupun bertambah usia. Maka dari itu diharapkan kepada orang tua untuk bisa lebih bijak serta lebih memperhatikan hal-hal yang dilakukan di depan sang anak, baik itu dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Sekian dari kelompok 7 terkait parenting yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton.